Koin ini tuh dulu dijelek-jelekin banget karena terkenal sebagai koin kasus. Tapi sekarang koin ini semakin memiliki fundamental dan masa depan yang cerah, teman-teman. Apalagi semenjak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024, tepatnya bulan November lalu. Siapa kira-kira? Pasti teman-teman udah tahu lah ya dari thumbnail juga, yaitu XRP. Kenapa sih dulu dia dijelek-jelekin banget? Karena seperti kita ketahui, kasus XRP ini kan sudah terbuka dari tahun 2020. Tapi sampai dengan tahun 2024, kasus ini tidak menemukan titik terang sama sekali, teman-teman. Nah, semenjak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden pada bulan November 2024 lalu, dia semacam memiliki awal yang baru dan kita juga bisa lihat itu semua terapresiasi juga ke harga XRP. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang bertanya ya, kenapa kemarin waktu harga XRP lagi naik-naiknya aku nggak bahas sama sekali? Karena kalau teman-teman udah lama juga ngikutin channel aku, sebetulnya aku udah lama membahas XRP, mungkin dari tahun 2021 ya. Bahkan dulu juga waktu aku sempat bahas XRP tuh sering kayak dihujat gitu ya teman-teman, karena banyak yang benci nih sama XRP. Di satu sisi sebenarnya XRP punya fundamental yang bagus, cuma karena terkenal sebagai koin kasus, jadi banyak orang yang memandang XRP itu sebelah mata. Nah, di sini karena channel lama aku juga sudah nggak ada ya teman-teman, jadi aku nggak bisa memberikan bukti nih mengenai video aku yang membahas tentang XRP pada waktu harganya tuh masih murah-murahnya. Jadi ya udah, itu sekedar reminder aja buat teman-teman. Dan sekarang kita move on ya, kita akan membahas perkembangan terkini dari XRP. Nah, surprisingly dulu memang sebenarnya XRP ini selalu diperdagangkan masuk ke dalam daftar 10 besar di CoinMarketCap, teman-teman. Tapi sekarang XRP itu sudah masuk peringkat 3 besar. Siapa sih yang nyangka? Dan ini juga mungkin sekedar informasi buat kalian ya. Sebenarnya XRP itu memang dulu pada sekitar tahun 2017 ya, XRP itu sempat masuk ke peringkat 2 besar, teman-teman. Jadi dia itu dulu sempat diperdagangkan di bawahnya Bitcoin. Nah, cuma kan karena seperti kita tahu ya, 2018 itu kan bear market. Kemudian juga pada sekitar 2020 kasus XRP juga baru pertama kali dibuka. Lalu XRP ini juga sempat mendapat banyak sentimen negatif, teman-teman. Bahkan dia juga sempat di delisting dari Coinbase ya, sehingga makin-makin lah ya sentimen negatif itu menghampiri XRP perlahan demi perlahan. Nah, akhirnya XRP itu turun dari peringkat 2 besar dan digantikan oleh Ethereum. Nah, cuma sekarang kan seperti kita tahu ya, narasi positif itu semakin terbangun dari hari ke hari dan kita bisa lihat harga XRP naik, market cap-nya juga naik, dan sekarang nih tantangan terbesar dia itu adalah Ethereum. Apakah XRP bisa menyalip posisinya Ethereum? Let's see ya teman-teman, kita akan saksikan sama-sama pertarungan sengit antara XRP dan juga Ethereum nih pada tahun 2025 ini. Jadi itu informasi pertama, XRP sekarang sudah diperdagangkan persis di bawah posisinya Ethereum dengan market cap sekitar 145 billion US dollar. Dan harga ini sekarang udah di 2,53 US dollar. Jadi dulu itu aku sering bahas XRP ya masih di harga 0,3 US dollar, 0,4 US dollar. That's why aku nggak bahas lagi teman-teman, karena memang menurut aku ya ini udah over ya kenaikannya. Jadi selama XRP naik kemarin aku memilih untuk ya cari koin-koin lain yang masih potensial seperti itu ya. Cuma bukan berarti XRP ini juga nggak potensial ya. Bahkan di video kali ini kita bakal mengupas tuntas potensi besar yang terkandung di dalam si XRP ini teman-teman. Sekarang harga XRP memang sebenarnya lagi ada penurunan sedikit ya, di 0,12% penurunannya, dan kita bisa cek di sini teman-teman. Untuk harga tertinggi XRP itu selama 1 tahun terakhir dia mencapai 2,86 US dollar, dan ini titik terendahnya itu waktu sering-seringnya kita bahas di 0,39, di 0,4 ya. Dan ternyata itu adalah harga terendah dia teman-teman ya selama setahun terakhir. Kalau tahu begitu, aku mungkin ngefomoin teman-teman ya buat ayo beli XRP, ayo beli XRP. Nah, waktu itu aja aku sering memberikan
referensi banyak yang hujat teman-teman ya, apalagi ngefomoin kalian buat beli gitu. Tapi ya kalau ujungnya sebenarnya bisa ngasih kalian cuan sih seharusnya nggak masalah ya. Oke, jadi sebelum kita bahas ke analisa teknikal dari XRP, di sini aku mau kasih dulu nih beberapa informasi yang mungkin bisa ngebantu teman-teman yang sekarang mungkin lagi cari nih ya koin yang sekiranya bisa di hold jangka panjang tuh apa sih. Kalau opini aku pribadi, mungkin XRP ini cocok teman-teman, karena ini alasannya ya dari segi fundamental. Sebenarnya kalau kita cek and recheck lagi, kita baca white papernya XRP itu udah bagus banget teman-teman dari segi fundamental ya, dan kita bisa sama-sama ketahui untuk fungsi utama XRP ini kan kayak semacam memberikan interoperabilitas ya, menghubungkan berbagai bank secara internasional untuk bisa melakukan transaksi pengiriman uang gitu. Jadi udah lintas negara. Nah, bisa dibilang dari segi project itu udah nggak main-main teman-teman. Cuma kan memang salah satu hal yang mendukung untuk sebuah kripto itu bisa mengalami performance yang baik itu kan dari segi narasi juga. Bagaimana narasi itu dibangun. Nah, selama 2020 sampai dengan 2024 pertengahan, narasi XRP itu cenderung buruk ya, dan membaik itu semenjak Brad Garlinghouse ya itu memutuskan untuk fight dari segi kasusnya. Jadi dia tuh nggak mau menyerah teman-teman. Jadi perlahan-lahan dia bangun lagi reputasinya, mengikuti persidangan dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga aku sampai bosen ya, jujur aja aku sampai bosen ngikutin kasusnya gitu, karena ya kayak nggak kelar-kelar gitu teman-teman ya. Sampai akhirnya setelah dia fight, kemudian Trump menang, Trump bawa sisi positif untuk kripto, ya udah jadilah narasi positif terbangun. Dan salah satu hal yang sebetulnya membuat XRP itu melonjak, di satu sisi kan Trump menang ya. Trump itu kan memang udah janji nih dia pengen menjadi salah satu presiden di Amerika Serikat yang pro terhadap kripto. Alhasil mau nggak mau dia harus menghilangkan ya, atau bukan menghilangkan sih, lebih tepatnya kayak menggeser gitu ya, menggeser posisi orang-orang yang sebelumnya itu anti terhadap kripto. Salah satunya ya SEC gitu kan. SEC adalah salah satu lembaga yang memang terkenal anti terhadap kripto. Salah satunya ya ketuanya Gary Gensler. Akhirnya memang pada waktu pidato Trump di mana-mana dia bilang kan, Trump itu akan membuat Gary Gensler itu tergantikan seperti itu ya. Dan seperti kita tahu setelah Trump menang ya, Gary Gensler tahu diri gitu teman-teman ya, dia langsung memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, pada 22 November 2024, setelah Gary Gensler itu memutuskan untuk mengundurkan diri, harga XRP itu langsung melambung teman-teman. Karena ibaratnya XRP itu mendapatkan satu kemenangan lagi ya untuk dirinya ini ke depannya bisa melanjutkan pergerakan yang lebih positif lagi teman-teman, tanpa adanya tekanan dari si Gary Gensler yang terkenal sangat anti terhadap kripto. Nah, kemudian di sini teman-teman, yang tadinya XRP itu sangat dijauhi, kemudian juga sangat mendapatkan sentimen yang negatif terutama dari Amerika Serikat, sekarang petinggi-petinggi XRP itu semakin digandeng ya sama Donald Trump. Nah, kita bisa lihat di sini Brad Garlinghouse selaku CEO dari Ripple itu beberapa waktu yang lalu pada 8 Januari 2025 mengupload sebuah foto bersama Donald Trump teman-teman. Jadi bisa dibilang kemungkinan besar mereka nih sedang berdiskusi tentang masa depan XRP ya ke depannya. Jadi kebayangkan teman-teman ya, ini koin yang tadinya tuh benar-benar dijelek-jelekin, sekarang mereka tuh sedang membangun sebuah masa depan yang bisa dibilang dulu mungkin mereka impi-impikan gitu. Sekarang wah saatnya nih, this is the time gitu ya. Selain kita lihat dari sisi narasi, oke nih positif gitu kan, Donald Trump semakin merangkul industri kripto ini ke depannya. Tapi ada nggak sih alasan dari XRP itu sendiri untuk bisa berkembang selain dari fundamentalnya yang bisa dibilang oke lah, bagus gitu ya? Salah satunya di sini teman-teman mungkin familiar dengan peluncuran ETF, dan seperti kita tahu ya, ETF itu kan sudah berhasil diluncurkan terkait ETF Bitcoin dan juga ETF Ethereum pada 2024 awal lalu. Nah, sekarang nih teman-teman muncul narasi bahwa XRP juga katanya akan segera dibuatkan ETF-nya. Apakah itu betul? Nah, kita bisa lihat di sini dari postingan Bloomberg Crypto, ya ini wawancara terkait peluncuran ETF XRP, dan ini dijawab langsung loh oleh presidennya Ripple yaitu Monica Long. Jadi Monica Long ini menjawab
pertanyaan ataupun wawancara dari hostnya Bloomberg Crypto ini teman-teman, kalau katanya untuk XRP itu memang sebenarnya akan melihat sebuah masa depan yang baru ya. Apalagi kan belum lama ini mereka juga meluncurkan salah satu stablecoin-nya namanya Ripple USD atau RLUSD teman-teman ya, dan itu memang diluncurkan secara global dengan utilitas, pengalaman, dan kepatuhan yang katanya sih tidak tertandingi teman-teman. Kemungkinan besar nih stablecoin-nya Ripple ini ke depannya mungkin bakal menggantikan CBDC-nya Amerika teman-teman ya. Ini sebenarnya baru pandangan aku aja sih, tapi sebelumnya kan Donald Trump bilang ya kalau dia terpilih sebagai presiden, dia itu nggak bakal mau melanjutkan proyek CBDC. Nah, ini pas banget ya. Setelah terpilihnya Donald Trump, Ripple juga meluncurkan RLUSD alias Ripple USD pada 16 Desember 2024, teman-teman. Dan menurut dari Presiden Ripple yaitu tadi Monica Long, dia berharap untuk melihat stablecoin baru mereka yaitu RLUSD di lebih banyak platform segera. Ini kemarin juga katanya udah listing di beberapa exchange ya. Dan di sini dia juga bilang nih, Monica Long, kita kemungkinan besar akan segera melihat ETF XRP. Dan sebelum Monica Long bilang kayak gini teman-teman, muncul juga informasi kalau katanya manajer aset kripto Bitwise itu sudah mengajukan XRP ETF ke regulator sekuritas yaitu kan SEC ya. Ini berita udah dari sekitar 3 Oktober. Jadi sebelum Monica Long dia bilang kalau kemungkinan besar kita bakal melihat ETF XRP diluncurkan, udah ada perusahaan duluan nih yang mengajukan yaitu Bitwise gitu ya untuk mengajukan ETF-nya XRP ke SEC, dan katanya sih itu udah disetujuin teman-teman. Sekarang kita akan langsung pindah ke analisa harga. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan secara garis besar banget ya, secara time frame besar, kita di weekly bahkan kita tarik garis dari 2018 teman-teman, dimana ini adalah first time-nya XRP mencapai harga $3 lebih ya. Dan seperti kita tahu 2018 itu juga masuk bear market dan XRP bener-bener drop parah, apalagi di 2020 dia baru kena kasus. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pola XRP ini mirip seperti symmetrical triangle teman-teman ya. Jadi memang symmetrical triangle itu lebih ke pola netral, bisa bullish bisa juga bearish. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini kan lebih ke arah potensi bullish ya, apalagi kan sudah di breakout juga. Nah, ini banyak muncul pertanyaan apakah sebenarnya XRP itu cukup sampai di $3 ATH-nya atau bisa mengalami kenaikan lagi. Nah, jadi sebetulnya untuk mengukur kira-kira target yang bisa dicapai dari pola ini tuh sampai di mana sih, kita tinggal ukur aja berdasarkan ketinggian dari wave pertama sampai dengan di dasar ya terbentuknya pola ini, dan kemudian kita pindahkan teman-teman di tempat saat harga itu breakout dari pola tersebut ya. XRP itu apabila berhasil breakout dari symmetrical triangle, maka ada possibility dia bisa ke $20 teman-teman ya. Tapi mungkin ya itu bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan ya. Ini target yang aku berikan, sekali lagi jangka panjang berdasarkan dari pengukuran pola symmetrical triangle. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk lihat kira-kira kalau secara time frame kecil apakah XRP itu masih bullish atau kira-kira ada possibility pembalikan arah teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini juga XRP sudah membentuk pola bullish ya. Mungkin ini kita temukan juga adanya pola triangle juga, triangle bullish ya. Meskipun mungkin mirip seperti descending, tapi pada kesimpulannya dia breakout teman-teman ya, bukan breakdown. Seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan dari pola ini ada possibility XRP masih bisa mengalami kenaikan. Untuk pengukurannya di sini sama seperti tadi ya, kita ukur dari area resisten paling tinggi, kemudian kita ukur sampai ke dasar ya dari pola tersebut. Dan kira-kira di mana XRP akan bertengger teman-teman. Jadi berdasarkan dari pengukuran pola ini, ada kemungkinan XRP itu dapat mencapai level 3,4 US dollar. Dan otomatis ya ini level yang kurang lebih pernah dicapai oleh XRP ya pada sekitar tahun 2017 menjelang 2018 lalu teman-teman.
Nah, apakah XRP itu ada possibility terkoreksi? Ya, setelah dia mencapai level ATH, kemungkinan besar ada ya teman-teman. Bahkan setelah dia mencapai $3 lebih, ada possibility kita akan melihat major correction atau koreksi besar ya dari XRP yang kemungkinan dapat membawa XRP kembali ke level $2 maybe ya, atau mungkin ke 1,9 US dollar. Jadi untuk gambarannya seperti ini, dia ada possibility mencapai 3,4 sampai 3,5 US dollar, lalu ada possibility terkoreksi dulu ya. Setelah itu mungkin ke 2 atau 1,5 US dollar, dan baru kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan kembali teman-teman. Ya tadi untuk target $20 tuh sampai di mana kira-kira? Ya kemungkinan besar itu mungkin ya bisa tercapai dalam beberapa tahun lagi, mungkin di siklus bullish berikutnya, seperti itu teman-teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan untuk XRP itu bisa menyalip posisi ETH teman-teman. Kesimpulan ya, kalau menurut aku XRP ini cocok untuk menjadi koin jangka panjang yang mungkin bisa kita hold, seperti itu ya. Jadi bukan untuk koin-koin momentum sesaat aja, tapi untuk kedepannya kemungkinan besar XRP ini memiliki masa depan yang cukup oke. Selain daripada Bitcoin ataupun Ethereum, sekarang XRP bisa menjadi pilihan kalian teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, video ini hanya sekedar sharing informasi aja, bukan saran keuangan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.